Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani wa sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah. Seperti biasa di malam Kamis kita mengkaji hadis-hadis Nabi yang ada dalam kitab Arba'una Haditsan fit Tarbiyati wal Manhaj. 40 hadis tentang pendidikan dan manhaj. Karya Syekh Dr. Abdul Aziz As-Sadhan hafizahullah. Pada pertemuan sebelumnya kita masih di hadis ke-13, masih penjelasan tentang hadis 13, yaitu hadis tentang seseorang yang kehausan lalu mendapati sumur dan sumurnya tidak ada timba, maka dia masuk ke dalam sumur, kemudian meminum air yang ada dalam sumur, lalu keluar lagi ke atas sumur, dan ketika sudah sampai di atas ternyata di hadapannya ada anjing yang sedang menjulurkan lidahnya lalu menjilat-jilat tanah karena kehausan. Maka orang ini berkata, anjing ini merasakan kehausan seperti yang kurasakan tadi. Tanpa berpikir panjang, dia langsung menuruni sumur, lalu mencopot sepatunya, kemudian masukkan air ke dalam sepatunya, lalu dia gigit sepatu tersebut, lalu dia naik lagi ke atas, kemudian dia beri anjing tersebut minum. Allah pun bersyukur kepadanya dan mengampuninya. Nah, para sahabat mendengar sabda Nabi ini, kabar Nabi ini, mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah ada pahala bagi kami dengan memberi minum hewan?" Maka Rasulullah pun bersabda, "Na'am ya, fi kulli dzati kabidin ratbatin ajrun." Ya, ada pahala dengan memberi minum makhluk yang masih memiliki hati yang basah, yaitu makhluk hidup. Ya, ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya, faedah-faedahnya sudah kita sebutkan dari hadis ini. Penjelasan dan artinya hadis ini, kalau faedah terakhir menyebutkan bahwasanya Islam ini hadis ini bantahan terhadap organisasi penyayang hewan yang menganggap Islam itu menyiksa hewan. Ya, hadis ini bantah mereka. Jadi kata Syekh, justru hadis ini menunjukkan bahwa Islam itu sangat menyayangi hewan dan memperhatikan hak hewan, memberikan hak kepada hewan. Setelah itu Syekh menyebutkan satu persatu hadis yang menyebutkan itu, dan juga sudah disebutkan pada pertemuan sebelumnya riwayat-riwayat dari sahabat Nabi. Kalau dari hadis sudah ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Sedangkan dari riwayat dari sahabat 1, 2, 3, 4 ya. 4 ya. Lalu berikutnya Syekh juga sudah menyebutkan riwayat dari salafus saleh setelah sahabat. Ini juga sudah disebutkan, di antaranya kisah Saleh bin Kaisan, seorang ulama ahli hadis. Di rumahnya dia menghancurkan makanan untuk diberikan kepada kucingnya dan juga merpatinya. Lalu kisah yang disebutkan bahwasanya Imam Abu Ishaq Asy-Syairazi berjalan bersama temannya, lalu di jalan muncullah anjing. Temannya Abu Ishaq Asy-Syairazi menghardik anjing tersebut. Gus. Namun Imam Asy-Syairazi berkata, Imam Asy-Syairazi melarang mereka untuk menghardik anjing tersebut, lalu berkata, "Apakah engkau tidak tahu bahwasanya jalan ini milik bersama antara kita dengan anjing? Jadi biarkanlah dia jalan selama tidak mengganggu ya." Lalu pada pertemuan sebelumnya juga kita sebutkan perkataan para ulama tentang menyinggung tentang hak hewan ya. Disebutkan di sini, saya ulangi sedikit, sebagian ulama disebutkan oleh Imam Ibnu Muflih dalam kitab Al-Adab Syar'iyyah. Beliau menyebutkan perkataan Al-Khattabi bahwasanya sebagian ulama menganjurkan orang pengendara yang singgah di satu tempat, jangan dia makan terlebih dahulu sampai kasih makan hewannya dulu. Jadi kalau dia singgah ke tempat, jangan dia makan sampai kenyang baru memperhatikan hewannya. Enggak.
Jadi kata para ulama harusnya hewannya dulu diperhatikan, baru si pengendara ini. Sampai sebagian ulama menyebutkan sebuah syair yang maknanya hakul, saya terjemahkan langsung, hak bagi hewan yang dikendarai, yaitu engkau memulai kebutuhannya terlebih dahulu. Engkau mulai kebutuhannya terlebih dahulu, dan seorang tamu tidak diberi makan sampai hewannya diberi makan. Jadi kalau kita bersinggah ke tempat sebagai tamu seseorang, maka jangan kitanya dulu kasih makan, tapi apanya? Hewannya dulu kasih makan, ya. Ini yang sudah kita bahas. Lalu terakhir yang dari perkataan Mar'i Al-Hambali. Ini yang terakhir kita sebutkan di sini. Ya, betul ya. Di sini beliau menyatakan ala malikil bahimati it'amuha wa saqiyuha. Bagi pemilik hewan ternak, hendaknya dia memberi makan hewan tersebut dan memberinya minum, memberi makan minum hewan tersebut. Fa in imtana'a ujbir. Kalau dia tidak mau, pemilik hewan ini tidak mau ngasih makan dan minum, maka dia dipaksa untuk apa? Memberi makan minum, ya. Fa in aba au ajiza ujbiru ala bai'iha au ijaratiha au dhabhiha in kanat tukal. Kalau dia tidak mau, sudah dipaksa suruh ngasih makan, ngasih minum, enggak mau. Atau dia tidak mampu. Mungkin pemilik hewan ini cacat. Dia punya hewan tapi dia nggak bisa memberikan makan. Maka orang seperti ini dipaksa untuk menjual hewan tersebut. Atau disewakan. Kalau memang tidak bisa dijual, disewakan. Atau disembelih jika memang hewan tersebut hewan yang bisa dimakan. Ya, contohnya apa? Sapi kah, kambing dan semacamnya. Wa yahrumu la'nuha, dan tidak boleh juga melaknatnya. Terlaknat kamu wahai kambing, misalnya, nggak boleh. Misalkan dia punya sapi, sapinya nggak bisa dikendalikan, lalu dia marah, terlaknat kamu, nggak boleh juga. Bayangkan hewan saja nggak boleh dilaknat, ya, apalagi manusia, nggak boleh. Lalu berikutnya wa tahmiluha masyaqqan, dan tidak boleh juga memberinya beban dengan beban yang berat. Seperti misalkan kuda, misalkan bebannya dia sanggup 100 kilo, anggap 100 kilo, dia masih 200 kilo. Nah, ini nggak boleh, ya. Wa halbuha ma yadur waladaha, begitu juga tidak boleh memerah susunya jika itu akan membahayakan anaknya. Misalkan susunya sedikit, hanya cukup untuk anaknya, tapi diperah, diminum oleh si pemiliknya. Ini nggak boleh, ya. Wa darbuha fi wajhiha wa wasmuha fi, dan tidak boleh juga memukulnya di wajahnya atau memberinya tanda di situ, biar tanda misalnya di sini, nggak boleh. Wadabhuha in kanat la tukal, begitu juga tidak boleh menyembelihnya kalau memang itu hewan yang tidak bisa dimakan. Contohnya apa? Kucing, menyembelih kucing nggak boleh, itu haram hukumnya, ya. Mungkin ada orang yang seperti itu. Ada kan? Ada di sini. Di Sulawesi Utara saya kemarin ada. Ada, ya? Dimakan maksudnya? Iya. Oh iya. Saya kaget dulu itu, Pak. Ya memang ada di beberapa daerah memang gitu, kucing itu ada dulu, Pak. Ada juga. Tapi nggak usah disebutkan namanya. Iya. Waktu masih muda-muda, disembelih dimakan. Dimakan. Masih muda. Astagfirullah. Ya itulah perlu diingatkan, ya. Muslim maksudnya itu, Pak. Muslim. Harus diingatkan itu. Masih umur sekitar 20-an lah. Belum tahu agama lagi. Kalau sekarang udah ngerti agama, insya Allah. Makan. Kalau sekarang ngerti agama, insya Allah, ya. Alhamdulillah. Jangan sampai sudah tua dia masih begitu aja. Ya udah, itu sampai terakhir di situ, ya, Yes, ya. Nah, sekarang kita masuk keterangan baru yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz As-Sarhan hafizahullah. Qala Syekh hafizahullah wa dzakara ba'dul fuqaha'i annahu idza lajat hirratun amya'u ila baiti syakhsin wajabat nafaqatuha alaihi haitsu lam taqdir ila linsiraf. Sebagian fuqaha artinya ahli fikih, ya. Sebagian fuqaha menyebutkan bahwasanya jika ada kucing buta menuju rumah seseorang, kucing ini masuk ke rumah seorang, ya, menuju rumah seorang lalu masuk ke situ, maka nafkah kucing tersebut wajib bagi orang yang tinggal di situ. Bayangkan. Jadi kalau ada kucing buta masuk ke rumah seseorang, maka wajib bagi orang yang ada di situ untuk memberi nafkah kepada kucing tersebut.
Nafkah di sini maksudnya apa? Makan minum. Kenapa? Haitsu lam takdir ilalin siraf, di mana kucing tersebut tidak sanggup untuk pergi. Ya tidak? Kenapa? Buta. Dia udah buta, mungkin nabrak-nabrak lalu masuk ke rumah kita. Maka kalau sudah masuk ke rumah kita, kita wajib ngasih makan. Ya, sampai segininya para fuqaha sampai menyinggung tentang ini. Ya, ini menunjukkan Islam sangat memperhatikan hak makhluk hidup, hewan. Ya, Islam memperhatikan dan sangat sayang kepada binatang. Ya, jadi nggak perlu dibentuk organisasi penyayang binatang. Seandainya umat Islam atau umat non-Muslim ya membaca Al-Quran, membaca hadis, membaca keterangan para sahabat, keterangan para ulama salafus saleh, mereka sepertinya tidak perlu lagi membentuk organisasi pecinta binatang. Karena ini udah Islam lengkap. Islam mengatur segala sesuatu. Sampai urusan binatang pun disebutkan, diatur. Luar biasa ya. Nah ini, jelas Bapak ya. Jadi kalau ada kucing masuk ke sini nih, masuk ke rumah sini, kucingnya buta, maka Pak Poho ini wajib ngasih makan dan minum ini ya, kucing tersebut. Ya, kita lanjut. Kata Syekh Hafizahullah, wa qala Ibnu Subki an ahli barid. Ibnu Subki bercerita atau berkata tentang ahli barid. Ahli barid artinya tukang pos, orang ngirim Surat. barang, surat dan semacamnya. Kata Ibnu Subki, wa haqqun ala kulli baridiyin alla yujhidal farasa. Kewajiban bagi setiap tukang pos agar tidak membuat kudanya merasa letih. Jadi kalau dulu kan orang ngantarkan pos dengan apa? Kuda kan? Maka jangan sampai tukang pos ini membuat hewan tunggangannya merasa letih. Bal yasuquha biqadri taqatiha. Bahkan hendaknya dia menggiring kudanya itu sesuai kadar kemampuannya. Artinya kalau dia bisa mampunya misalkan berapa kilometer per jam, 1 kilometer per jam, maka segitu. Jangan dipaksakan. Mentang-mentang istilahnya kejar restoran, sehingga akhirnya dia keletihan, merasa kecapean, dan itu bisa menzalimi dia ya. Waqad kathura sawqul khaylis sawqal muz'ib bihaitsu tahliku tahtahum. Dan telah banyak kejadian menggiring kuda dengan giringan yang sangat menyakitkan, maksudnya mengganggu. Artinya mungkin saking kerasnya, di mana akhirnya membuat kuda-kuda tersebut binasa. Mungkin tidak Bapak? Kalau kita selalu memacu kuda dengan cepat, lama-lama kuda ini kan letih kan? Ya. Sedangkan makannya mungkin nggak diperhatikan karena akhirnya dia letih meninggal. Nah ini nggak boleh ya. Lihat tuh, perhatikan sampai dibahas tentang masalah ini. Jelas Bapak ya? Jadi kalau bagi yang punya kuda di sini atau punya sapi untuk jalan pergi, maka jangan dikebut ya, pelan aja. Bukan pelan, yang penting sesuai kecepatan dia, kemampuan dia. Kalau dia mampunya berjalan misalkan berapa langkah per detik, ya itu jangan dipaksakan lebih dari itu. Wa qala 'inda kata Syekh Hafizahullah, wa qala 'inda dzikri tayyan wa huwa alladhi yabni bil-tin wa min haqqihi alla yutayyina makanan qabla al-kashfi anhu hal fi syai'un minal hayawanati aula. Dan Ibnu Subki menyebutkan Ibnu Subki ketika menyebutkan tentang tayyan itu orang yang membangun dengan tanah liat. Ya, artinya ya kuli ya, apa? Kuli ya istilahnya, tukang ya. Jadi, ya mirip. Ya kalau dulu kan pakai tanah liat. Ya. Jadi Ibnu Subki menyebutkan ketika menyebutkan tentang tayyan, orang yang membangun dengan tanah liat, beliau berkata di antara hak hewan atau di antara kewajiban ini tukang kuli, dia jangan menyemen atau tadi apa istilahnya? Nyemen aja ya, ya. Nyemen saja. Ya, semen aja. Dia jangan menyemen satu tempat sebelum disingkap dulu tempat tersebut. Apakah di situ ada hewan atau tidak? Jadi ketika bangun sesuatu nih, jangan langsung cek dulu ada ini nggak, mungkin ada di sini kata di sini akan disebutkan nanti apakah di situ ada burung atau tidak. Bisa jadi kan burung sembunyi ini kan di tempat, langsung ya sudah permanen di dalam tertutup. Nah itu harus dicek dulu, disingkap dulu apakah di situ ada hewan atau tidak. Bayangkan wa anta tara katsiran latayyanin ya'jaluna
fi wad'atin 'ala jidar wa rubbama sadafa ma la yahillu qatlu li ghairi makalah. Engkau menyaksikan banyak sekali kuli-kuli tadi, tayan orang yang membangun dengan tanah liat tadi, mereka tergesa-gesa dalam meletakkan semen tadi, meletakkan tanah liat tadi ke tembok. Padahal bisa jadi di situ ada hewan yang tidak boleh dibunuh. Ya. Dibunuh dalam keadaan tidak boleh tidak dimakan. Seperti apa? Min usfur, seperti usfur. Apa? Burung kecil. Burung kecil atau burung gereja atau apa namanya. Wa nahwi dan semacamnya. Faqatalahu wa ndamaja fitin, sehingga akhirnya kalau dia langsung nempelkan itunya ke situ, akhirnya dia membunuh burung tersebut dan akhirnya bersatu dengan tanah semen tersebut. Kalau tikus itu nak berlaku, Ustaz? Oh, tikus lain lagi. Nak berlaku kan? Tapi itu dibunuh dengan cara yang baik lah. Oh iya, Ustaz. Iya. Sebenarnya Kenapa? kita nggak tahu itu. Oh, kalau nggak tahu maka salah. Cicak. Segala satu kalau yang nggak ini apa? Cicak. Kalau cicak boleh dibunuh. Kita bunuh. Iya. Kayak kalau jengking, kayak lipan kan. Iya. Biasanya kan di dinding. Artinya bunuhnya pertama kalau bisa dengan cara yang baik. Tapi kalau nggak bisa ya udah dengan cara ini aja biasa gitu. Cicak itu memang ada turunnya kan? Apanya? Memang ada turunnya ya. Ada apanya? Suruhan dibunuh. Perintah-perintah. Ada disebutkan hadis bahwa Nabi menyuruh membunuh wazak. Cuman wazak ini para ulama beda pendapat. Wazak ini apakah cicak atau sejenis cicak namanya toke? Ada beda pendapat di antara para ulama. Cuman saya dapat faedah dari seorang ustadz yang pernah ke Arab Saudi. Beliau pernah belajar dengan Syekh Ahmad Yahya An-Najmi, seorang ulama mufti Arab Saudi bagian selatan, daerah Jizan. Jadi kebetulan ustadz ini bisa dibilang gimana ya? Dia tadinya istilahnya melamar kerja jadi supirnya Syekh ini, supirnya ulama. Dia dapat visa, dapat link dari sang ustadz, katanya mau nggak kerja dengan seorang ulama Syekh? Mau jadi supirnya. Oh ya, kebetulan ustadz ini bisa nyetir kan. Sudah nyampe sana, ternyata ustadz ini nggak disuruh kerja. Apa kegiatan dia? Kamu cuma dampingi saya aja. Luar biasa. Dampingi seorang ulama dan digaji. Luar biasa kan? Ini luar biasanya. Jadi keluarganya bilang, kamu nggak kerja di sini. Pokoknya kamu mendampingi Syekh aja. Jadi Syekh kalau pergi ke masjid, kamu dampingi beliau. Nanti Syekh ngajar, kamu dampingi beliau. Sampai begitu kan? Nah jadi ustadz ini ya Masya Allah udah dapat ilmu, dapat rial juga kan? Nah, iya, masih dunia akhirat insyaallah. Nah, jadi Syekh ini cerita, jadi ketika Ustadz ini cerita, ketika Syekh masuk ke rumahnya, beliau saksikan Syekh ini kebetulan bawa tongkat karena beliau udah tua kan, tidak pakai tongkat. Nah, ketika itu Syekh melihat di dindingnya ada cicak, maka Syekh Ustadznya sudah, oh berarti ini mungkin yang dimaksud wazak itu. Dalam hadis disebutkan ada perintah membunuh wazak. Berarti wazak itu cicak. Nah, jadi berarti pendapat Syekh Ahmad An-Najm bahwa dimaksud membunuh wazak yang berpahala itu adalah membunuh cicak. Jelas Bapak ya. Walaupun ada beda pendapat ini. Terserang ada beda pendapat. Ada yang menyatakan katanya kalau wazak itu toke. Toke kan lebih besar kan? Tapi itu Ustaz malah. Menurut saya Ustaz, dibanding cicak dan toke lebih jelek cicak. Cicak dulu kita di Iya. Piring kita lagi makan tuh. Aduh. Dan dia makan sisa makanan kita juga. Iya. Itulah Tertinggal. Orang makan nasi deh tuh, Sat. Apa? Makan nasi deh. Iya ya. Iya, Sat. Masuk ke dalam makan nasi deh, Sat. Dimasukin apa tudung saji itu. Iya, makan nasi deh. Saya Sendok nasi kita tuh. Itu. Kita ambil nasi di magic itu. Itu hati-hatinya ya, karena di luar. Iya. Iya, makannya, Sat. Bersihkan itu Sat. Iya. Cuma abang aja sih makan. Iya. Yang jelas itu ada beda pendapat. Cuman kalau ngelihat dari perbuatan atau prakteknya Syekh Ahmad An-Najm, berarti cicak itu wazak. Berarti itu termasuk hewan yang boleh dibunuh, bahkan dianjurkan untuk dibunuh. Pahala. Sebabnya apa tuh Ustaz? Disebutkan dalam hadis bahwa wazak itu meniupkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Jadi ketika Nabi Ibrahim dibakar, dia niupkan. Biar ini, maksudnya bukan biar padam, tapi biar membesar. Membantu Namrud. Ya, membantu Namrud, dia membantu musuh Nabi ya untuk membakar Nabi Ibrahim. Disebutkan dalam hadis begitu.
Tapi saya dengar Ustaz waktu saya kecil waktu Nabi apa di gua apa itu Iya, itu nggak ada. Nggak ada itu riwayatnya. Nggak jelas asal usulnya. Tapi kalau ada anak dengar cerita kayak Nabi Ibrahim itu kan dibakar tuh. Yang lain tuh meludahi itu supaya apinya panjang. Memang ada tuh, Ustaz? Oh, Allah, belum pernah dengar saya. Baru dengar dari antum aja. Ada burung katanya saya dengar cerita-cerita gitu. Nggak tahu asal usulnya nasabnya kemana. Tapi nggak jelas. Iya. Jadi burung itu datang ke kolam ngambil air. Ya gitu. Semua binatang kecuali cicak itu ceritanya, Ustaz. Kalau cicak ini Rawah Tuman. Riwayat siapa itu? muslimin muslimat. Saya. Riwayat Muslim dan Muslimin. Tapi Ustaz, kisah laba-laba tuh yang menolong Nabi itu benar gak? Sorry. Itu juga ada apa istilahnya kritikan dari para ulama. Artinya itu termasuk nggak jelas sanadnya itu kalau nggak salah. Tapi saya belum bisa memastikan itu. Pernah saya baca itu apa? Malaikat yang bikin sarang laba-laba itu. Oh, alam, saya nggak tahu, Pak. Soalnya katanya Nggak tahu. Memang ada saya pernah baca, tapi saya juga dulu saya gitu juga meyakini itu karena berdasarkan ceramah-ceramah ustadz yang kondang lah kayak gitu kan. Tapi setelah saya baca sempat baca beberapa kitab sirah, sebagian ulama menyatakan riwayatnya itu istilahnya Cuma nggak ada, Ustaz. Baca dari kita. iya, Sirah Ibnu Hisam nggak nggak ada. Makanya itu dikritik para ulama. Asal usulnya apa bahwa ketika Rasulullah sembunyi di gua Tur, lalu tiba-tiba ada laba-laba lutut. Memang masyuratnya populer di telinga kita kan? Ada merpati juga katanya bersalang. Iya. Jadi perlu dicek lagi banyak apa cerita-cerita sejarah bahwa apa ini yang perlu diralat lagi ya. Ya kalau bahkan kalau kita cek satu persatu ya apa yang kita dengar ketika masih kecil banyak yang nggak jelas asal usulnya. Betul. Banyak yang nggak jelas asal usulnya. Ya tapi ya sudahlah karena udah terlanjur dengar. Tapi nanti kalau kita mau menyampaikan sama yang lain harus diteliti lagi. Gitu aja sikap kita. Lebih baik jangan. Apa? Lebih baik jangan. Ya kalau memang belum jelas. Tapi kalau misalnya kisah itu mungkin para ulama masih memberikan keringanan. Namanya kisah itu nggak mesti termasuk perkara yang diperingan dalam masalah sanadnya. Sanadnya ada masalah kisah-kisah. Sama ini Ustaz. Kalau di tempat kita namanya biawak loh. Waktu di zaman Nabi ada seorang sahabat, katanya biawak itu halal apa haram? Kata Nabi, jawab Nabi, kalau kamu tidak jijik, makanya udah dimakan aja. Apa dia? Bukan biawak itu sebenarnya dob bukan biawak. Dob tuh makannya. Dob itu hewan yang hidupnya di padang pasir. Makannya kabar-kabarnya tuh buah-buahan, Ustaz. Dob itu. Oh nggak tahu saya. Iya, Sejadi. Anda pernah baca? Jadi Karena makan dia daging dia itu. selama berbulan-bulan tidak minum. Wah, hidupnya namanya itu di padang pasir kan. Dan itu di kota Mekah nggak ada, adanya di Madinah. Makanya Nabi ketika ditawarkan, Nabi pernah tawarkan satu oleh sahabatnya. Ketika Nabi mau makan dikasih tahu Rasulullah bahwa itu toh Rasulullah. Khalid bin Walid ketika itu bingung, Rasulullah apakah haram ini? Haram. Maka kata Rasulullah, ini nggak haram. Walakin ajiduni a'afahu. Akan tapi aku merasa jijik aja karena nggak ada di kampungku, nggak ada di Makkah itu, adanya di Madinah. Memang dob itu mungkin ya mirip kayak biawak, tapi bukan biawak. Panjang. Jadi Ya. kalau salah-salah tafsir, Ustaz, nanti biawak yang dekat itu makan. Nggak ada ngedekan lagi kan? Iya, jadi seperti itu Rasulullah nggak jadi makan karena ngerasa ini karena bukan dari kampung beliau, jadi nggak pernah jijik kan kalau melihat sesuatu yang nggak pernah dia lihat, nggak pernah makan kan. Baru di Madinah Rasulullah kata Rasulullah, apakah itu kayak kata Khalid ditanya, apakah ini haram ya Rasulullah? Enggak, ini halal, hanya saja saya merasa jijik aja. Walam yakun bi ardi qaumi, karena ini tidak ada di kampung asalku. Akhirnya apa yang lakukan Khalid? Makan. Saya makan dalam keadaan Rasulullah melihat. Rasulullah cuma melihatin aja Khalid bin Walid makan. Artinya di sini juga Bapak-bapak, boleh seseorang meninggalkan perkara yang halal dengan alasan seperti itu. Bukan mengharamkan, tapi ngerasa kurang ini aja lah. Kenanda mungkin. Ya pokoknya kayak misalkan di sini ada makanan mungkin nggak ada di Jawa misalkan. Kita misalkan dari Jawa datang ke sini, lalu ini makanan hewan apa nih? Di sini dimakan, itu halal, tapi di Jawa nggak ada. Maka kalau ada orang Jawa yang saya nggak makan nih,
karena alasan itu nggak apa-apa. Itu bukan perkara yang terlarang. Sama cuma Ustaz, saya tengok di TV di Jawa tak jauh mana itu ya. Sama di sini itu udah sagu. Jawa Batra. Ah, Dimakan tuh. Papua ya. ah, Batra tuh. ya bisa jadi. Di Jawa deh, saya baru tahu. Ada Pak. Kalau orang gigi apa namanya itu seleranya nenek. Enggak mau deh, Ustaz. Kalau di Kalimantan tuh urat sawit. Mungkin kurang lebih sama. Ya sama ya. Kalau Sama, Pak. Sama aja berarti. Sama, putih dia kan. Di Nusantara kalau di Jawa belalang. Oh iya belalang. Belalang halal. Ya, belalang halal. Iya belalang halal. Belalang. Ya sama kayak kita contohnya belalang lah. Kalau ulat itu agak gimana? Ya walaupun ya saya juga nggak bisa menyatakan itu ini ya apa? Karena hukum asalnya makanan itu halal. Halal, ya. Ya. Jadi kumbang akhirnya dia. Iya, Ustaz. Anak kumbang. Kumbang. Kumbang dia itu jadinya. Di kumbang dia. Ulatnya itu. Iya. Oh, Dia kumbang dia besar dia. Di kumbang nanti. oh gitu. Kumbang yang warna-warni itu. Tuh bagus deh itu Ustaz, ukuran kumbangnya. Iya. Ya pokoknya kayak misalnya itulah belalang. Orang nggak biasa makan belalang. Lalu disuguhi belalang. Lalu, oh saya enggak deh. Boleh tidak? Boleh. Boleh. Tapi yang penting jangan meyakini itu haram. Karena haram. Iya. Kamu haramkan. Iya, jadi kita kalau kita meninggalkan satu makanan karena bukan karena mengharamkan, karena merasa jijik ini nggak apa-apa. Tapi kalau sampai mengharamkan, seperti contohnya sebagian kaum sufi mengharamkan makan daging, nah, ini nggak boleh, karena dia sudah mengharamkan apa yang Allah halalkan. Tapi kalau saya meninggalkan ini karena mungkin alasan kesehatan, kalau saya makan daging ini nanti kolesterolnya tinggi, saya nggak boleh, Pak Asnad. Boleh lah, alasan kesehatan. Ya, kita lanjut Bapak ya. Jadi tadi kesimpulannya, bisa nyinggung HP ini, Ustaz Sabu tuh. Dari burung tuh. Oh burung ya, iya. Oh tadi ini ya, mulai dari ini ya. Iya cicak ya. Ya sudah, kita lanjut lagi. Jadi kalau As-Subki, Ibnu Subki menyebutkan tukang kuli ya, atau kuli yang membangun rumah dengan tanah liat. Jadi sebelum dia menempelkan ininya, tanah liatnya hendaknya dicek dulu. Apakah di situ ada hewan atau tidak? Karena khawatirnya dia sebegitu, ternyata di situ ada hewan lalu membunuhnya. Nah, seperti contohnya apa? Usfur, burung kecil dan semacamnya. Ya. Nah, kalau dia begitu dia membunuhnya sehingga akhirnya nempel dengan tanah orang itu kan? Apa hewan itu menempel dengan tanah liat tersebut. Wa yakunu hina idzin khainan lillah min jihati qatli hadzal hayawan. Sehingga dengan itu dia dianggap berkhianat kepada Allah. Bayangkan. Sekilas saya tapi itu kata Ibnu Subki itu bisa dianggap khianat kepada Allah dari sisi apa? Dia membunuh hewan tersebut. Maka hati-hati ya. Jadi kalau kita jadi tukang mau nutup apa, cek dulu ada tidak hewan yang tidak boleh dibunuh ya. Kalau tidak ada, lanjut. Kalau misalnya ada, maka hendaknya disingkirkan dulu hewannya baru itu. Jelas Bapak? Ya, kita lanjut lagi. Wa qala 'inda dzikri sa'isid dawab wa min haqqihi adawab ya. Wa min haqqihi an-nushu fi khidmatiha wa tanqiyatul 'aliqi laha wa ta'diyatul amanati fihi fa innahu la lisana lahu yashkuhu illa ila Allah taala. Dan Ibnu Subki ketika menyebutkan tentang orang yang mengurus hewan melata, binatang melata, beliau mengatakan di antara haknya, di antara kewajiban orang yang ngurus hewan, yaitu nushu fi khidmatiha, dia bersikap tulus ketika melayani hewan tersebut, bersikap tulus ya. Wa tanqiyatul aliqilah, dan dia juga harus membersihkan makanannya. Lihat tuh, sampai seperti itu. Artinya jangan makanan sembarangan kasih ke dia. Bersihkan makanannya, artinya makanannya layak gitu loh. Jelas Bapak ya. Jadi walaupun hewan, jadi jangan sembarangan juga, diperhatikan. Jangan sampai makanannya sembarangan sehingga akhirnya hewan itu sakit. Ya, boleh itu. Wa ta'diyatul amanati fi, dan hendaknya dia menunaikan amanah terkait hewan tersebut. Kenapa? Karena dia tidak punya lisan untuk mengadu kecuali kepada Allah. Dia tidak punya lisan untuk mengadu kecuali kepada Allah. Karena dia nggak bisa mengadu kepada pas Nabi kan. Nabi tolong nih, nggak bisa kan? Dia bisa mengadu pada Allah. Ya Allah, saya dikasih makanan kotor seperti ini, saya nggak diperhatikan. Dia bisa mengadu pada Allah. Justru masuk kucing itu Ustaz. Iya. Saya kan biasa, saya makan banyak tulang-tulang apa, dia itu sama nasi. Ya nggak apa-apa. Oh, bagus. Hah?
Maksudnya dia apa? Sama tulang-tulang. Nggak apa-apa. Apa kalau itu kan memang kucing kan makannya seperti itu kan. Ya. Yang penting maksudnya layak dimakan. Jangan sampai misalkan makanannya udah bercampur dengan racun atau apa, nggak boleh. Mati nanti. Kita ini kena ininya juga, dosanya juga. Ya jelas apa ya? Ustaz, ya? Semut, Ustaz. Gimana, Ustaz? Apa? Semut. Semut nggak boleh kita membunuh kalau semut itu tidak mengganggu. Adapun kalau mengganggu boleh. Misalkan semutnya udah terlalu banyak sehingga khawatir merusak ini apa? Merusak rumah, maka nggak apa-apa dibunuh. Tapi dengan tidak dibakar. Jadi menggunakan apakah semprotan kah atau menggunakan makanan apakah seperti itu. Kalau dibakar nggak boleh. Disiram sama minyak tanah. Apa? Maksudnya langsung mati Pak kalau disiram. Iya. Oh, nggak apa-apa. Yang penting jangan dibakar. Semut api. Sampai api dah. Semut api. Iya, nggak apa-apa. Kalau udah mengganggu, sekali lagi kaidahnya la darara wala dirar. Berdasarkan hadis, tidak boleh ada bahaya dan sesuatu yang membahayakan. Ini umum. Baik yang berbahaya dan membahayakan ini dari hewan, dari pihak hewan maupun manusia. Jadi kalau manusia membuat perbuatan berbahaya, boleh juga kita singkirkan. Tetapi itu saja dengan cara yang lembut. Jadi nggak langsung cara kekasaran ya. Jelas Bapak? Berapa menit lagi? 6 menit lagi. 6 menit. Masih ya, kita baca lagi satu perkataan. Ya, wa fi kitab at-taratib al-idariyah lil Qattani, dalam kitab at-taratib al-idariyah karya Qattani disebutkan qala Syekh Abu Ali bin Rahal fi babil ghasab. Syekh Abu Ali bin Rahal berkata dalam kitab dalam bab al-ghasab, wa ma dzukira min habsi at-tayr inama huwa idza lam yakun fi ta'dzib aw tajwi'un aw ta'tish. Dan apa yang disebutkan tentang mengurung burung, ini pembahasan mengurung burung ya, itu diperbolehkan jika tidak ada unsur menyiksa atau membuatnya lapar atau membuatnya haus. Jelas Bapak? Jadi boleh seseorang mengurung burung, memelihara burung beo atau semacamnya boleh ya. Boleh seperti itu jika tidak menyiksanya. Artinya apa? Dengan tidak, contohnya tidak diberi makan, tidak diberi minum. Dia udah mengurung burung tapi tidak kasih makan minum. Ini namanya perbuatan zalim ya. Menganiaya binatang itu bisa menyebabkan pemiliknya masuk neraka. Hati-hati ya. Walau bimadhannatil ghaflati anhu aw bihabsi ma'tairin akhar yanqubu ra'sahu kama taf'alu duyuk fil aqfasi yanqubu ba'daha ra'sa ba'd hatta inna dika yaqtul akhar hada wa hada kullu haramun bi ijma'. Nah, kalau diduga adanya kelalaian, seorang punya hewan dikurung tapi diduga akan lalai, atau dengan mengurungnya bersama burung lain yang akan mematok kepalanya. Jadi dia punya burung duluan. Dia campur dua ini dan dia ngeliat sendiri burung ini akan matok kepalanya terus. Mungkin ini lemah, ini kuat. Nah, sebagaimana yang terjadi pada ayam di sangkar. Mereka sebagian mematok kepalanya masing-masing gitu kan. Nah, hatta inadik sehingga ada ayam yang bisa membunuh ayam lainnya. Maka semua ini haram berdasarkan kesepakatan para ulama. Jadi kalau kita nih punya burung nih, kita ada dua burung diletakkan dalam satu sangkar. Kita tahu bahwa burung ini akan mematok kepala ini, menyakiti burung satunya. Tapi kita biarkan. Atau seperti ini, seperti ayam yang ada di sangkar, yang saling begini. Kita diamkan, kita nyaksikan, maka itu perbuatan haram berdasarkan kesepakatan para ulama. Ulama nggak ada beda pendapat. Jelas semua Pak ya. Li'anna ta'dzibal hayawan li ghairi faidah la yukhtalaf fi tahrimi. Karena menyiksa hewan tanpa ada faidah itu tidak ada perbedaan pendapat dalam hal keharamannya. Artinya ulama sepakat itu haram. Tak boleh begitu. Sama-sama ayam ya. Apalagi. Itu kan ada gini. Orang menyambung jangkrik kan ada. Udah itu sama ikan naga. Iya, Saya dulu kecil-kecil kan ikan laga ya. ikan naga. Ikan cupang maksudnya. Ikan cupang lah, ikan cupang. Apa hukumnya itu? Sama juga dengan apa ayam tadi, nyambung ayam. Lalang sama ikan naga masih dikasih dilempar gitu dimakan gitu. Bukan, Sat. Ikan itu memang sama-sama satu jenis. Sama-sama Namanya ikan. naga kalau tempat kita kan. Oh. Beliau Ya nggak boleh juga. Nggak boleh juga. jangkrik gitu. Nggak boleh. Nggak boleh mengadu.
mengadu manusia, mengadu domba, mengadu ikan, semuanya diharamkan ya, nggak boleh ya, karena itu kan ada unsur menyiksa. Jawi, orang. Kalau orang bagaimana Pak? Apalagi, Tinju itu. nah itu termasuk yang diharamkan. Oh, tapi bagaimana nih udah banyak, sepertinya udah dilegalkan. Banyak sponsor. Nah, kan sudah kita bahas ketika daurah kemarin, satu-satu yang legal belum tentu halal, ya tidak? Iya. Sesuatu yang legal belum tentu halal. Misalkan di suatu masyarakat ya kayak Ustaz Dasman kan mulai ceritakan di kalangan masyarakat jahiliyah, kalau ada wanita tunas susila atau pelacur lah bahasa kasarnya, dulu itu cuman nempelkan katanya bendera di depan rumahnya. Nanti laki-laki datang 1, 2, 3. Nanti kalau laki-lakinya ini perempuannya ini hamil lalu melahirkan, nanti didatangkanlah orang yang ahli ini apa menentukan ini anak siapa itu. Ahli kaki. Nah, akhirnya dikumpulkan laki-lakinya, dicek, oh telapak kakinya, oh telapak kaki kamu, harus diakuin itu. Nah, ini kan dilegalkan kan, tapi tidak halal. Buktinya apa? Ketika Ka'bah hancur karena hujan banjir, kaum Quraisy ingin membangun Ka'bah dengan bangunan yang baru, kan hancur kan? Nah, tapi mereka ketika itu mensyaratkan bangunan ini uang halal, bukan dari hasil zina, bukan dari hasil judi, bukan dari hasil. Padahal mereka membolehkan, melegalkan kan? Tapi tetap dalam keyakinan mereka itu haram. Iya, itu menunjukkan sesuatu yang dilegalkan belum tentu halal. Ya contohnya tadi olahraga itu memang di mana-mana kan, hampir internasional semua gitu, di Amerika, di Indonesia, negara-negara Muslim, kecuali di Arab Saudi. Saya belum dengar ada di Arab Saudi, nggak ada kan? Setahu saya nggak ada. Ya, nggak ada. Di beberapa negara Timur Tengah nggak ada olahraga itu. Iya. Hah? Pemainnya Ada. Ada ya? Maroko kebanyakan. Maroko. Kok Arab Saudi? Arab Saudi nggak ada. Kalau Maroko mungkin. Afrika Utara itu Maroko, Aljazair mungkin. Mesir, Libya ya. itu. Tapi kalau Timur Tengah dalam artian kayak Arab Saudi, Kuwait, negara teluk lah. Iya, itu saya belum pernah dengar ada itu atlet itu. Ya karena ulama sana masih tegas memfatwakan bahwa itu haram. Orangnya juga kaya-kaya, nggak perlu bertinju, nggak Nggak butuh kayak gitu. Iya. Iya. Ya, jelas apa ya? Kita lanjut sedikit lagi nih. Kalau membunuh hewan dengan kemarin pernah pertanyaan siapa Pak Ramli kan pakai setrum itu. Nah itu kan ada beda pendapat dengan kayak raket itu ya untuk nyamuk gitu ya. Ada juga nangkap ikan itu di setrum gitu. Iya, iya itu kalau dengan api sepakat para ulama haram kan ya. Tapi kalau misalkan dengan itu dengan apa raket itu Ustaz Elfi Syam pernah menyampaikan faidah ketika saya di Padang mengikuti majelis beliau. Kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, katanya raket itu tuh sama seperti api. Jadi kalau membunuh nyamuk dengan raket itu katanya sama seperti membakarnya dengan api. Nah ini pendapat Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ya, tapi ada pendapat ulama lain nyata itu berbeda dengan api. Karena kelihatan kalau api memang ini kan, kalau ini kan ya Allahu a'lam. Kalau saya sendiri lihat sepertinya beda dengan api. Kalau api nampak kan jelas kan pertama kali kena api kan. Kalau ini kan enggak kan. hangusnya sama Ya artinya kalau kita mau cari yang aman, hati-hati nggak apa-apa tinggalkan. Tapi kalau saya lihat beda setruman dengan api itu beda. Wallahu a'lam. Ya yang jelas Bapak-bapak ada beda pendapat, artinya toleransi aja. Yang berpendapat oh itu seperti api ya silakan, berarti jangan pakai raket itu. Tapi yang berpendapat itu boleh beda dengan api ya silakan. Ya, saling toleransi dan tidak usah memaksakan pendapat. Ya. Mengenai nyamuk dengan raket tadi itu kan nyamuk itu kan menggigit manusia itu. Ya. Kadang-kadang manusia itu sakit sama dia. Iya. Ada yang gila manusia. Iya. Ya boleh. Enggak, masalah membunuh nyamuk boleh. Boleh, cuman cara membunuhnya itu kan. Nah, tadi kan ditanyanya menggunakan raket itu ya kan? Listrik itu kan. Nah, itu ada beda pendapat di antara ulama. Ada yang menyatakan raket itu seperti membakar dengan api. Disamakan seperti api. Maka enggak boleh. Tapi sebagian lain menyatakan enggak, itu beda dengan api. Makanya karena ada beda pendapat, ya Allah alam ya. Kalau saya lebih condong ke pendapat yang menyatakan itu beda dengan api. Ya tapi sekali lagi ini ada kelapangan bagi yang memilih pendapat ini silakan. Karena nggak ada nas yang jelas menyebutkan itu. Bagaimana dengan asap itu? Apa? Asap. Asap. Oh itu boleh, Asap. boleh itu jelas.
boleh. Racun. Itu kan bukan membakar, bukan api kan? Boleh. Api darah udah bakar. Asap beda, asap dengan api beda. Di zaman Nabi asap ada. Yang menimbulkan asap kan api. Iya. Kadang orang ngambil lebah kan pakai asap. Ah itu nggak apa-apa, boleh, boleh, nggak apa salah. Asap itu kan untuk asap Jawi. Biar nyamuknya lari. Enggak gigit Jawi. Iya. Artinya kalau masalah itu memang ada beda pendapat rakyat itu. Ya silakan Bapak inilah teliti lagi lah mana kira-kira yang lebih kuat karena memang ini masalah kontemporer ya. Jadi nggak ada nas yang jelas menyebut yang mana.